oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai majelis ilmu kita dengan baca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan tadabbur kita tentang bacaan-bacaan sholat. Kita masuk pada sesi yang terakhir, yaitu bacaan ketika sujud. Ya, ketika sujud maka kita membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la. Boleh ditambah wa bihamdihi, boleh. Ya, cuma yang sahih itu sampai Subhana rabbiyal a'la. Memang ada bacaan yang lain, cuma kita menggunakan ini karena yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Yang artinya adalah Maha suci Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, ya. Maha suci Tuhanku, yaitu Allah yang maha tinggi. Nah, hanya mengerti artinya saja belum cukup, ya. Perlu kita mentadaburi, perlu kita mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha suci. Maha suci dari kekurangan, maha suci dari cacat, ya. Ya Allah, Engkau yang maha sempurna dan maha mulia. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi dan maha mulia. Muliakanlah kami, tinggikanlah derajat kami ya Allah dengan sholat ini. Jadikanlah kami hamba yang selamat, hamba yang mulia. Nah ini, tadaburnya seperti itu. Jadi ajaklah bicara Allah, ngobrol ya. Ya Allah, Engkaulah yang maha suci, Engkaulah yang maha sempurna. Kami hamba yang kotor, kami hamba yang kurang, banyak kekurangannya. Ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi, kami maha rendah, kami maha hina. Ya Allah, Engkaulah yang maha mulia ya. Dan ingat kondisi kita ketika sujud adalah sedang meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala. Kepala diletakkan di, Maknya banyak itu. Wah, ya, paling paling mau dibahas. bagian yang paling Semua rendah. buku, Bentar dulu ya. Ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi. Kami maha rendah ya Allah. Kami mengakui kerendahan kami. Makanya kami sujud di hadapan-Mu ya Allah. Kami letakkan wajah kami, kepala kami di tanah, ya, tempat yang terendah. Gitu. Nah, itu tadabbur kita. Lah, lalu perlu juga kita
mengingat-ingat kata kuncinya, konklusi. Kesimpulan dari bacaan tasbih adalah kesempurnaan dan keluhuran, ya, atau ketinggian. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha tinggi atau maha luhur, ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi gerakan sholat itu dan bacaannya itu sesuai. Ya, tinggal kita kita tadaburi, ya, gunakan bacaan sholat dengan gaya, ya, berbincang-bincang, dengan model berbincang-bincang. Kalau belum, sulit, ya, kita baru hafal artinya saja, maha suci Allah yang maha tinggi, ya. Belum cukup, perlu kita ajak bicara Allah. Ya Allah, engkaulah yang maha suci, engkau yang maha tinggi, ya Allah. Kami mengakui kami itu maha kotor, banyak dosa-dosa yang kami lakukan, banyak, ya, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ya, selama ini kami merasa tinggi, merasa hebat, merasa berbuat, ya, padahal tidak ada perbuatan bagi kami. La haula wala quwata illa billah. Nah, berikutnya kita duduk di antara dua sujud, ya. Kita membaca doa, minta 7 permintaan. Nah, inilah, bahkan duduk ketika dua sujud itu, ya, seolah-olah kumpulan semua doa kita ada di sana. Baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Rabbighfirli, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku, wajburni, cukupilah aku, ya, warfa'ni, angkatlah aku, warzuqni, dan rizkikan, berilah aku rizki, wahdini, tunjukkanlah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan, ya, ampunilah aku. Nah, Bapak Ibu, ini artinya, ya, ini artinya. Nah, walaupun ini sudah mengajak bicara dengan Allah, ya, ini sudah bagus, tapi perlu kita jabarkan lagi, ya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhanku yang maha pengampun, Engkaulah Tuhanku yang maha memaafkan. Kami mengakui banyak dosa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Warhamni, ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang, kasih sayangmu tiada batas, kasih sayangmu tanpa pilih kasih. Sayangilah kami, ya Allah, kami sangat membutuhkan kasih sayangmu. Wajburni, ya Allah, cukupilah kami. Kami banyak kurangnya, kami banyak kebutuhannya, baik kebutuhan dunia sapinya di hotel ya. ataupun kebutuhan akhirat. Ya Allah, cukupilah kebutuhan-kebutuhan kami. Warfa'ni, dan tinggikanlah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha tinggi, maha luhur. Engkaulah yang bisa mengangkat hamba-hambanya, memuliakan hamba-hambanya. Muliakanlah kami, ya Allah. Walaupun kami hina, kami banyak dosa, kami banyak kekurangan, tinggikanlah derajat kami, ya Allah. Warzuqni, dan berilah kami rizki, ya Allah, Engkaulah yang memberikan rizki. Engkau memberikan rizki tanpa perhitungan. Engkaulah yang memberikan makanan kepada kami, minuman kepada kami. Seluruh rizki
Engkaulah yang memberikan ya Allah. Kami membutuhkan rizkimu. Wahdini ya Allah. Engkaulah zat yang memberikan petunjuk. Engkaulah yang membimbing hamba sehingga bisa masuk Islam, sehingga bisa sholat. Bimbinglah terus kami ke jalan yang lurus sampai akhir hayat kami. Wa'afini, dan selamatkanlah kami ya Allah. Engkaulah yang assalam, zat yang penuh dengan keselamatan. Selamatkanlah kami ya Allah. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. La haula wala quwata illa billah. Wa'fu anni, dan maafkanlah kami ya Allah. Engkaulah yang maha pemaaf. Afuun, engkaulah yang maha pemaaf. Maafkanlah kami. Kami mengaku banyak salah, banyak dosa. Ya. Nah, ini semuanya adalah tentang hajat dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Maka perlu lakukan dengan tumak ninah, dengan tenang, dengan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Ya, kalau terburu-buru kita nggak bisa tadabur. Pelan-pelan sambil kita hayati maknanya dan gunakan bacaan itu untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan Allah. Ya, nanti nikmat salatnya. Kemudian setelah itu bacaan tahiyat ya. Bacaan tahiyat atau tasyahud ini panjang. Makanya kami potong-potong menjadi 4 ya. Yang pertama adalah penghormatan ya. Mulia dan baik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang artinya adalah at-tahiyyah. Tahiyyah itu penghormatan ya, kehormatan. Kehormatan atau apa? Pemuliaan. Al-mubarakat ya, keberkahan-keberkahan. As-salawat, kebaikan-kebaikan ya. At-thayyibat ya, dan juga kemuliaan-kemuliaan. Semuanya adalah milik Allah ya, Bapak Ibu. Jadi harus kita akui ya Allah, engkaulah pemilik kehormatan. Segala kehormatan, kebaikan, kemuliaan ya adalah milikmu ya Allah. Al-mubarakat, segala keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan juga semuanya milikmu ya Allah. Ya, kami nggak punya apa-apa. Walaupun kami dihormati, kami dipandang, ya, kami diperlakukan baik sama orang. Hakikatnya karena Engkau ya Allah yang menundukkan hati orang-orang sehingga bisa menghormati kami. Ya, kalau mereka seandainya tahu betapa banyak kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan kami, pasti mereka akan lari. Ya, as-salawat, kebaikan-kebaikan milikmu juga ya Allah. Kami manusia yang lemah, manusia yang hina, tidak punya kebaikan-kebaikan ya Allah. Kami mengakui semua kekurangan itu ya Allah. Kami hina ya Allah. At-thayyibat, kebaikan-kebaikan lillah, milik Engkau ya Allah. Nah, ini artinya apa, Bu? Kata kuncinya adalah mulia dan baik ya. Kita menyandarkan kemuliaan dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita salam. Setelah kita menyandarkan kebaikan-kebaikan, kita mengakui kekurangan kita, baru kita salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad ya. Wa rahmatullahi wabarakatuh, dan semoga rahmat Allah dan keberkahannya untuk engkau wahai Nabi Muhammad. Assalamu alaina, dan semua keselamatan juga atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, cukup cuma artinya belum cukup. Perlu apa?
perlu mengajak Allah berbicara. Ya Allah, Engkaulah pemilik keselamatan ya Allah. Berilah keselamatan, ya kesejahteraan untuk Nabi kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammadlah manusia yang paling kau cintai ya Allah. Dialah Nabi kami ya Allah. Kami sangat mencintainya. Wahai Nabi Muhammad, akuilah kami sebagai umatmu, wahai Nabi. Walaupun kami kotor, walaupun kami tidak layak menjadi umatmu, wahai Nabi Muhammad, terimalah kami. Ya, jadi kita ketika sholat juga boleh menghadirkan Nabi Muhammad ya. Karena di sini menggunakan ya kata ganti kak, artinya kamu, artinya ya orang yang diajak bicara ya. Nah, wahai Nabi Muhammad, kami mencintaimu, wahai Nabi, walaupun perbuatan kami belum mencerminkan, belum mencontoh kepada perbuatanmu, wahai Nabi. Tapi tolonglah kami, wahai Nabi, jadikanlah kami umat yang setia, umat yang sebenar-benarnya mengikuti Engkau, wahai Nabi, dalam ucapan, dalam perbuatan. Semoga Allah melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkahan, melimpahkan kesejahteraan untuk Engkau, wahai Nabi. Kami juga ingin, wahai Nabi, berikanlah kepada kami kesejahteraan dan juga kepada teman-teman kami, hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Ya, nah ini kata kuncinya adalah salam, rahmat, dan keberkahan. Salam, rahmat, dan keberkahan. Ini konklusinya. Berikutnya syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, ini artinya. Nah, tadaburnya gimana ya Allah? Ya Tuhan kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Kami bersaksi dan berikrar bahwa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau, bahwa tiada pencipta alam semesta ini, tiada yang mengatur alam semesta ini, tiada yang memberi rizki kepada alam semesta ini kecuali Engkau ya Allah. Kami tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan selain Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, kami sadar penuh kami beribadah kepadamu ya Allah. Salatku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Ini. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad, Nabi yang engkau utus adalah utusanmu ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad adalah utusanmu. Kami berjanji untuk setia mengikuti Nabi Muhammad ya Allah. Akan mengamalkan ajarannya, memperjuangkan agamanya ya Allah. Nah, ini syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, walaupun kami masih kurang, kami tetap ingin selalu membawa dua kalimat ini di hidup kami dan di mati kami ya Allah. Nah, kata kuncinya apa? Pengakuan dan janji setia. Kita mengakui, berikrar, dan berjanji setia akan terus ya taat dan tunduk kepada Allah dan terus mengikuti dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sholat dan mentadaburi bacaan sholat, maka sedikit demi sedikit akan memperbaiki dirinya, ya, karena hatinya ini sudah berikrar, ya,
Artinya ini sudah mengakui betul dan berjanji akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya, berbuat baik kepada sesama, ya. Sehingga apa? Orang yang sholat dengan khusyuk, insya Allah akan semakin baik hatinya, akan semakin baik ucapannya, akan semakin baik perbuatannya. Kemudian selanjutnya, ya, Allahumma salawat, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berilah salawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah dan curahkanlah kebaikan-kebaikan. Limpahkanlah segala ampunan, rahmat, kebaikan-kebaikan untuk Nabi Muhammad ya Allah. Sebagaimana engkau melimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, tinggikanlah derajat Nabi Muhammad, derajat keluarganya sebagaimana engkau meninggikan derajatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini. Ya, jadi kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Karena Nabi itulah manusia yang paling berjasa kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Nabi. Cara bersyukurnya bagaimana? Nah ini setidaknya dengan berdoa, bersolawat setiap sholat ya. Nah, kepada Nabi kita insya Allah semoga dianggap sudah bersyukur dan mengikuti ya perintah Nabi. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi kita harus tahu diri manusia ya. Kata Allah, kata Nabi, man lam yusykurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin dikatakan bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada manusia. Nah, manusia yang paling berjasa adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sambung kakek moyangnya adalah Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, kata kuncinya adalah salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendoakan baik kepada Nabi Muhammad, otomatis kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Karena malaikat kan akan mendoakan kita, ya. Semoga bagimu sama seperti yang didoakan. Itu. Dan selanjutnya apa? Wa barik ala sayyidina Muhammad. Keberkahan, ya. Setelah kita minta keberkahan untuk Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah keberkahan untuk Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, ya. Kita juga harus menghormati keluarganya, keturunannya, ya. Di zaman sekarang ada keturunan-keturunan Nabi Muhammad, kita hormati, kita doakan mereka, kita bantu mereka, ya. Berilah mereka keberkahan, berilah mereka kebaikan-kebaikan sebagaimana engkau telah memberkahi kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarganya. Fil alamina innaka hamidum majid, ya. Nah, intinya adalah kata kuncinya adalah keberkahan untuk Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Ya, ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan. Nah, otomatis kalau kita mendoakan seperti itu, keluarga kita menjadi berkah. Ya, orang yang sholat dengan khusyuk, insya Allah keluarganya menjadi berkah. Anak istrinya, ya, cucunya, kakak adiknya menjadi berkah. Gitu. Karena dia betul-betul berdoa dengan penuh hati, sepenuh hatinya. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kalian semuanya. Nah, ini kita mendoakan sesama kaum muslimin, ya. Jadi, sholat itu tidak hanya hubungan kita dengan Allah saja, tidak hanya hubungan kita dengan Nabi saja, tetapi juga sesama kaum muslimin.
Kita doakan kebaikan-kebaikan, ya. Sehingga kita itu hidup tidak hanya berbuat baik kepada Allah saja, tetapi kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada seluruh manusia. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang melimpahkan keselamatan. Ya Allah, Engkaulah yang melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada yang Kau hendaki. Limpahkanlah kepada umat Nabi Muhammad segala keberkahan, segala rahmat dan segala keselamatan ya Allah. Muliakanlah umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sambil kita salam, menengok ke kanan, ya, melihat saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, hendaklah kita menjadi seorang muslim yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan sebaliknya, kehadiran kita malah ditakuti oleh orang lain karena kehadiran kita merugikan orang lain, ya. Harusnya kita dimanapun berada, ya, kita hadir bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan orang-orang lain, ya. Ke kanan kita, ke kiri kita, ya. Lihat orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, sebarkanlah kebaikan-kebaikan kepada mereka. Kalau nggak bisa kita memberikan harta, memberikan bantuan, maka berikanlah doa, ya. Kata Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan kebaikan harta kepada orang banyak, tapi setidaknya berikanlah salam kepada mereka. Setiap orang yang kita jumpai, kita ucapkan salam, ya. Kan nggak bisa setiap kita ketemu orang kasih duit, ketemu orang kasih duit, ya. Kita nggak kaya-kaya betul, ya. Maka setidaknya kasih salam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita sampaikan untuk tadabbur sholat. Semoga bisa difahami dan bisa dipraktekkan, ya. Semoga bermanfaat terutama bagi kami pribadi yang masih kurang dari khusyuk, ya. Dan juga mungkin Bapak Ibu semoga bermanfaat. Itu. Baik, ada pertanyaan silakan jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Herawati Pak Ustadz dari Silakan Jember. Bu. Mm-mm. Saya mau menanyakan, tadi malam tuh saya kan mengikuti majelis taklim. Nah, Mm-mm. kebetulan dijelaskan tentang sholat gitu. Nah, Mm-mm. dijelaskan bahwa niat itu sebenarnya kita di dalam hati saat kita takbiratul ihram, Pak Ustadz. Nah, Mm. itu padahal saya selama ini tuh niat dulu ya, baru niat takbiratul ihram gitu Pak Ustadz. Nah, ini saya mohon penjelasannya yang sebenarnya itu bagaimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ya, Assalamualaikum jadi warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi niat sholat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Cuma sebelum takbiratul ihram, ulama menganjurkan kita membaca usolli fardho apa gitu, ya, wabarakatuh. ya kan? Itu Ya, sebenarnya untuk membantu hati untuk menghadirkan niat, ya, untuk membantu hati menghadirkan niat. Jadi ketika mengucapkan itu belum niat, ya. ya. Oh, Niatnya iya. itu ketika Allahu Akbar sambil menghadirkan saya sholat zuhur, ya, fardu karena Allah. Kemudian Allahu Akbar gitu. Itu ketika itu niatnya. Kalau sebelumnya belum takbir kemudian kita mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil kiblati gitu, itu sebenarnya pendorong untuk niat sebagai muqaddimah atau pengantar untuk Oh, hati agar hati itu bisa hadir gitu Bu. oh gitu. Tuh, iya, Oh, iya. iya, gitu. Berarti Jadi, jadi niatnya kita menghadirkan itu ya untuk iya, sholat, iya niat sholat. betul. Oh, nggih, nggih. Betul. Mohon Pak Ya, Ustadz. sama-sama. Iya.
Yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Nah, ini saya cuman ini mohon yang tadi diterangkan dari mulai sujud sampai terakhir salam ditulis seperti yang sudah ditulis itu untuk bisa dipelajari. Ya, insya Allah. Ada lagi? Ada lagi Bu? Sudah cukup Ustadz, makasih. Hmm, sama-sama. Yang lain silakan. Sama ini Ustadz masih bingung tuh cara mentadaburinya saat sholat itu masih belum bisa. Hmm. Bingungnya di mana? Ya, Bingungnya di mana? bingungnya itu cara menguraikannya itu. Ya Cara harus sering dengar. Kan ada rekamannya. Rekamannya sering didengar, hmm, tulisannya sering dibaca, diulang-ulang begitu, difahami pelan-pelan, kemudian dimasukkan ke dalam hati. Itu. Jadi ajak bicara Allah, ya. Kayak sedang ngobrol. tapi di dalam hati kan ya Ustadz ya. Iya di dalam hati. Hmm. Itu. Ya makanya yang tadi Ustadz terangkan semua tolong ditulis juga biar untuk bisa dipelajari. Iya kan udah saya kirim tuh di grup itu. Sampai tahiyat Mm-mm. Di foto aja, di foto tuh. nggak bisa, Hmm. HP-nya kan di nggak Oh, bisa ya sebenarnya. tak foto ya. Saya foto. Baik, ada lagi silakan. Ustadz, Iya, silakan Bu. dengan gimana kita mau menghadirkan diri kita itu, kita menghinakan diri kita sebelum kita takbir itu, Ustadz. Ini masih susah, Ustadz. Bagaimana cara menghinakan diri kita? Ya, biar kita itu, emang kita ini makhluk yang hina, kita ini makhluk yang lemah, gitu, Pak. Iya, Itu, Ustadz. Gimana caranya, Ustadz? iya. Jadi kita eh harus sadar diri, harus sadar diri bahwa kita adalah makhluk yang hina. Kan memang hina, ya. Iya, Coba bayangkan iya, saja, sudah berapa kali kita bermaksiat dengan mulut kita, iya, sudah berapa kali kita bermaksiat dengan telinga kita, iya, benar. sudah berapa Iya, kali kita maksiat dengan tubuh kita. Ya, iya, padahal Allah memberikan mulut, mata, telinga, tubuh itu kan gratis, iya, ya. iya. Kalau seandainya kita ngasih orang gitu ya. Nih, saya kasih kamu motor ya. Iya, Tolong motor digunakan untuk ngantar anak saya tiap hari ke sekolah. Malah motor iya, itu dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Gimana kira-kira? iya, benar-benar, Ustadz. Iya kan kurang ajar kan? Nah, Mm-mm. kita seperti itu kurang ajar sama Allah ya. Allah Mm-mm. sudah memberikan mata, sudah memberikan telinga, sudah memberikan akal. Untuk apa? Mm-mm. Ya, untuk beribadah ya, tapi malah digunakan untuk maksiat ya, digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Nah, itu kan di Mm-mm. situ kan kita merasa jadi wah, kita hina sekali ya, kita hina Iya, sekali gitu. berarti sebelum kita niat mau takbir itu berarti kita memang harus berusaha untuk kusuk sekali ya Ustadz, merendahkan Iya, diri sekali sebelum dulu ya. iya betul. Sebelum Hmm. kita masuk, kita kalau Hmm. masuk ke istana gimana? Merasa hebat atau merasa hina? Masa kecil, Merasa kecil kecil kan? dulu. Iya. Ya. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kalau bisa Hmm. bajunya harus ini, harus Hmm. Tapi kalau kita di rumah sendiri gimana? Ya benar, biasa-biasa Dosa. aja. Biasa-biasa aja. Kita bajunya Mm-mm. terserah kita.
Pakai daster ya boleh. Coba ke istana pakai daster boleh nggak? Nggak boleh ya. Harus pakai Diusir yang ya. nasional. Nah, diusir. Sandalnya nggak boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia suaranya Aduh, backsoundnya ini mantu keras. iya tapi ramai sekali ya. Bentar Ustaz pindah dulu. Hmm. Lagi di masjid ya, Iya betul kita ada pengajian. ada pengajian. Iya. Kenceng banget ya. Iya kencang banget. Masih kenceng ya Ustaz ya? Iya, Ya. Halo, Assalamualaikum. iya. Bisa Ustaz? Waalaikumsalam ya silakan. Keluar aja deh. Keluar aja dah. Ya. Gini Ustaz mau nanya, kalau kita misalnya kita mau sholat berjamaah gitu ya. Ya. Halo, Iya, terus? halo. Kita sebagai makmum. Kita sebagai makmum gitu ya. Terus tapi nungguin imam gitu loh Ustaz gitu loh. Kalau di rumah itu misalnya nungguin suami gitu loh. Nah Hmm. itu lebih utama mana Ustaz? Kita maksudnya tungguin dulu, tapi ya mungkin agak mungkin 5 menit atau lebih gitu ya. Terus daripada sholat aja atau lebih baik nungguin apa gimana Ustaz? Ya nungguin Lebih imam. baik nunggu, Iya, lebih lebih baik nungguin ya Ustaz ya. Ya memang sih nungguin. maksudnya waktunya sih masih masuk waktu gitu loh. Artinya nggak maksudnya range-nya masih ada gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya? Cuma nunggu gitu loh. Nah, itu lebih baik kita nunggu aja ya Ustadz ya. Iya nunggu. Iya. Jadi biar dapat jamaahnya gitu ya Iya. Ustadz ya. Iya, oke deh. Nah, terima kasih Iya Ustadz. sama-sama. Baik, ada lagi? Cukup ya? Ustaz, maaf Saya. satu lagi. Ini mau Mm. tanya. Kalau ini sujud sajadah itu menurut Ustaz apa memang Rasulullah itu lakukan rutin setiap Jumat atau kadang ada sahabat yang hanya ketemunya pernah Rasulullah tidak sujud sajadah atau gimana menurut Ustaz? Sunnah ya. Sujud sajdah itu sunnah. Kalau mau dilakukan silakan. Kalau tidak juga boleh silakan. Ya. Jadi kalau sholat subuh hari Jumat itu kan dianjurkan Ya, ya. baca sholat sajadah. Nanti ada Anjurkan ya. sujudnya, dianjurkan nih ya. Kalau Ya. enggak gimana ya enggak apa-apa gitu ya. Mm-mm. Karena Nabi tidak mewajibkan gitu. Gitu. Jadi kalau apakah Nabi selalu melakukannya? Kalau sunnah berarti Tidak. tidak. Mm-mm. Itu. Bisa pahalanya kita kerjakan ya, Ustaz ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya ini kan katanya perempuan ya bukan katanya ya kata Rasulullah lebih afdal wanita sholat di rumah tapi tidak ada larangan kalau wanita sholat di masjid. Nah Iya. kalau kita lihat di banyak tempat di kota besar itu kan wanitanya nggak ada yang di masjid berarti dia nggak pernah ngikuti imam ikut sunat sujud sajadah gitu ya Ustaz ya. Iya, jadi sesuai Ada dengan di dalam. Aku lagi kondisinya. zoom bentar. Lagi zoom bentar. Jadi kenapa di zaman Nabi wanita itu lebih baik di rumah? Karena bahaya kondisinya ketika itu. Kalau keluar ya belum ada lampu, banyak orang-orang fasik, orang-orang munafik itu nggak goda-godain gitu. Nah itu sebabnya makanya wanita lebih baik di rumah. Tapi kalau kondisinya aman, bahkan kalau di masjid kita bisa dapat jamaah, di masjid kita dapat taklim, dapat ilmu, di masjid kita bisa lebih khusyuk. Ya di masjid lebih bagus gitu ya. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Gitu ya. Kasih Ustaz. Gitu. Kalau kita di rumah terus coba wanita di rumah terus nggak pernah ke masjid. Di mana dia belajar ilmu, mengupdate ilmunya ya. Ya, begitulah. Disesuaikan Ya. dengan kondisi. Kecuali kalau keluar semua bahaya di luar, anaknya nggak ada yang nungguin atau gimana gitu ya. Gitu. Baik, ada lagi? Satu lagi Ustadz, Ya, silakan Bu. bacaan sujud syukur apa tuh Ustadz?
Bacaan Rabbi sujud auzi'ni. syukur atau sujud sahwi? Sujud syukur, Eh, syukur. kalau sujud syukur sih nggak ada bacaannya. Cukup ya alhamdulillah gitu. Robbi ini bukan. Boleh. Pakai itu Heeh. juga boleh. Kalau nggak ada Rabbi kata, ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. iya Itu kan boleh. sujud syukur ya. Iya Sajadah boleh. wajiyah juga bisa ya Ustaz? Iya. Sajadah wajiyah itu sajadah wajiyah ya. Sajadah Hmm. wajiyah itu harus Bisa juga untuk sujada ya. sujud syukur. Iya. Sajadah. Mm. Terus itu boleh nggak kita lakukan setiap habis sholat? Sujud syukur itu. Oh, setiap habis sholat ya. Iya boleh silakan. Sujud syukur kan nggak ada batasan waktu. Mm-mm. Ya, makasih Ustaz. Iya sama-sama. Ustadz, mau nanya satu lagi Ustadz. Mm-mm. Ya, begini Ustadz, dalam sholat, misalnya kita sebenarnya kita sholat 2 rakaat, apakah itu sholat sunat? Ya, misalnya sholat sunat lagi. Terus, tapi kita lupa, kita lupa nih Ustadz ya. Jadi pada rakaat ketiga, mestinya kita rakaat kedua udah salam. Rakaat kita berdiri lagi gitu loh. Nah, tapi pas kita berdiri, baru ingat kalau aduh ini apa namanya kelebihan gitu ya. Nah terus pernah itu saya jadi makmum. Nah imamnya pernah salah gitu. Jadi rupanya diteruskan gitu ya, diteruskan satu rakaat itu diteruskan secara sempurna. Nanti baru setelah itu baru duduk gitu. Nah itu mau gimana Ustadz? Apakah pas kita ingat kita langsung duduk ke bawah atau memang tadi menurut imam apa seperti yang tadi itu? Iya, kalau kita menjadi makmum, Kita ikut terus imam, pasti ya. imam kita imam kita kan berdiri kan, kita tahu Iya, imamnya salah, iya. kita belum berdiri nggak boleh berdiri. Kalau kita Oh, tahu imamnya salah, iya, kita nunggu di bawah ya. iya. Nanti imam lanjutin ya. Kalau imam sudah berdiri, sudah tegak, nggak boleh turun, lanjutkan ya. Oh, imam boleh turun. Nggak boleh kalau Oh, udah nggak boleh turun, berdiri iya. lanjutkan. Iya. Terus kita Ya nunggu kalau aja. kalau kita nunggu di bawah, Iya. mm, Oh, gitu. begitu. Jadi kita Iya. nggak usah ikut imam juga gitu. Iya, nunggu nunggu di bawah, nunggu bareng salam gitu. Oh, Iya, nunggu nanti sampai salam gitu ya Ustadz ya. iya, iya. Oh ya, karena imamnya sempat menginfokan gitu loh. Jadi saya tahunya dari situ. Imamnya sempat menginfo, ya tadi saya juga ingat salah katanya kan. Tapi Mm, karena saya udah berdiri, ya udah saya teruskan gitu iya, katanya. Oh, iya. Kalau udah jadi berdiri lanjutin. oh iya, termasuk kita juga begitu ya Ustadz ya. Kita misalnya sendiri tidak berjamaah gitu ya. Iya, kalau kita udah berdiri Tetap lanjutkan. dilanjutkan, Mm-mm. tetap Tuh. lanjutkan. Oh iya, Mm. makasih Ustadz. Oh Ustaz, Sama-sama. jadi kita nggak ngikut imam ya Ustaz, meskipun imamnya melanjutkan. Kita ikut, tapi kita nunggu di Tunggu, bawah, tunggu nunggu di sampai imam duduk. sampai imam duduk, Kita terus nunggu aja ya, salam bareng kita imam. ikut. Itu. Oh, Karena kita tahu imam kira kalau salah imam tuh. yang melanjutkan kita ikut. Kalau imam salah jangan Oh gitu. diikuti. Oh, Hmm, benar-benar. iya. 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 Ada lagi? Ya, kayaknya banyak sih Ustadz yang mau ditanyain, tapi kajian kita belum sampai di sana. Ya, Makin dibelajar, makin kapan-kapan nanti. banyak kurangnya. Iya, Iya, insya itu Allah nanti. namanya bagus itu Bu. Kalau makin belajar kita makin bodoh gitu. Ya Allah, Memang makin sedikit iya, ilmu. karena begini kita oh kok saya nggak tahu ya. Oh iya ya. Oh iya ya saya belum tahu itu ya. Akhirnya memang ya itu yang bagus Bu. Jadi ada rasa